tolak kompromi malah dilaporkan ya. Di Sampang, Madura, ketegasan ternyata bukan selalu kabar baik. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Fadila Helmi, disebut-sebut justru dilaporkan ke Satgas 53 Kejaksaan Agung. Katanya, ia menolak kompromi dalam pengusutan dugaan korupsi Blut RSUD Sampang bernilai ratusan juta rupiah. Informasi yang beredar menyebut, laporan itu diduga datang dari Bupati Sampang. Klarifikasi pun berjalan. Pelapor dan terlapor sama-sama dipanggil. Derma hukum naik level. Yang menyidik kini ikut disidik. Lucunya, kasus pokok dugaan korupsi Blut justru terancam jadi figuran. Sumber internal menyebut, Fadila Helmi tetap kukuh meski sudah bertemu langsung. Tak ada kompromi, tak ada rem, hukum jalan terus. Sikap ini konon memicu serangan balik. Rekam jejak lama diungkit, dugaan dibocorkan, laporan pun meluncur. Puitisnya begini, menolak abu-abu malah diseret ke lorong gelap. Publik mendesak Satgas 53 objektif. Kejati Jatim diminta turun tangan, bongkar kasus Blut sampai akar. Kejagung, jaga marwah hukum, dan buktikan yang lurus tak boleh tumbang. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Dipaksa mengaku di bawah pukulan, hukum atau premanisme? Kalau pengakuan lahir dari rasa sakit, apakah itu masih disebut kebenaran? Dugaan kekerasan oleh oknum polisi kembali mencoreng wajah penegakan hukum di Sampang. Seorang warga, Samsul, disebut ditangkap secara brutal di Surabaya tanpa surat perintah, tanpa surat tugas, bahkan tanpa dua alat bukti yang sah. Yang ada justru cerita lama dipaksa mengaku. Keluarga tak tinggal diam. Kasus ini resmi dilaporkan ke Propam Polres Sampang, diadukan sebagai dugaan tindak pidana dan diminta gelar perkara khusus. Menurut kuasa hukum, penangkapan itu melanggar KUHP dan diwarnai kekerasan fisik. Yang lebih ironis, tuduhan pidana bertanggal 27 November 2025 dibantah keras. Istri Samsul bersaksi, hari itu suaminya di rumah sholat berjemaah. Salah tangkap ya. Lebih pahit lagi, tuduhan disebut hanya bertumpu pada pengakuan sepihak tersangka lain tanpa bukti pendukung. Hukum mestinya terang tapi dipadamkan oleh tangan gelap. Propam dan Kapolres Sampang, buka seterang-terangnya, hentikan kekerasan, pulihkan martabat hukum, dan pastikan pengakuan lahir dari fakta bukan dari pukulan. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. MBG masuk sekolah gaib ya? Programnya bernama Makan Bergizi Gratis, tapi ceritanya justru bikin publik lapar akan kejelasan. Dugaan MBG mengalir ke sekolah fiktif menyeret nama SPPG Safina Safira, SDN Batupuro Timur 1, disebut rutin menerima MBG sejak September 2025. Masalahnya, sekolah ini dituding tak sepenuhnya menjalankan KBM. Kok bisa ya? SPPG berdalih siswa masih aktif, ada foto, ada video. Administrasi pun dinyatakan aman oleh Dinas Pendidikan Sampang karena tercatat di Dapodik. Tapi realitanya, Senin hingga Kamis siswa belajar di madrasah, Jumat baru ke SD. Lah, MBG dikirim tiap hari atau cuma ikut jadwal Jumat berkah ya? Ironi ini menampar logika sehat. Verifikasi lapangan itu wajib, bukan opsional. Kalau sekolah tak aktif faktual, lalu MBG tetap jalan, kemana gizi itu benar-benar pergi? Data rapi di meja, tapi sepatu petugas jarang menyentuh tanah. Program nasional jangan berubah jadi ilusi lokal. Dinas Pendidikan Sampang, SPPG, dan juga pengawas
Hentikan akrobat ini. MBG harus sampai ke perut anak, bukan berhenti di berkas. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Aksi tinggal wacana. Publik cium bau drama. Jam sudah ditentukan, isu sudah digelembungkan, tapi masa tak kunjung datang. Rencana demo pemuda demokrasi di Mapolres Sumeneb, Madura justru ambyar sebelum panggung dibuka. Bukan karena dihalangi, melainkan karena tak terjadi. Tong kosong memang nyaring bunyinya saat hari H, yang nyaring tinggal sunyi. Padahal isunya berat, mafia BBM dan tambang galiansi ilegal. Dua luka lama yang menunggu disembuhkan. Namun, alih-alih jadi gelombang, gerakan ini malah tampak seperti kerupuk masuk angin, mengembang di surat, kempis di lapangan. Publik pun bertanya, ini aksi nurani atau sandiwara kepentingan? Aktivisme mie instan, panas cepat, dingin lebih cepat. Bahkan beredar bisik-bisik pengkondisian dengan oknum internal. Jika benar, ini bukan sekedar gagal aksi, melainkan gagal etika. Ironisnya, saat dikonfirmasi semua memilih diam. Aktivis sejati itu diuji di jalan, bukan di kertas. Jika serius, ayo gelar demo besar-besaran. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Periksa telinga, yang disentuh bukan telinga. Alarm darurat dari Puskesmas Tuban, Jawa Timur. Datang berobat, pulang membawa trauma. Begitulah dugaan yang kini mengguncang Tuban, Jawa Timur. Seorang nakes puskesmas dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di bawah umur. Ironisnya, ini saat pemeriksaan telinga. Sendirian di ruangan periksa, harapan akan sembuh justru berubah jadi kecurigaan yang menyesakkan. Pengakuan pelapor menusuk nalar, telinga tak diperiksa, sarung tangan tak dipakai, sentuhan justru melenceng ke area yang tak ada urusannya dengan medis. Resep dikasih, pemeriksaan tidak. Ini layanan kesehatan atau penyalahgunaan kuasa? Yang lebih mengkhawatirkan, korban sempat mencoba berpikir positif. Inilah wajah relasi kuasa, pasien percaya, nakes bertanggung jawab. Saat kepercayaan dilanggar, apalagi terhadap anak, itu bukan salah paham, itu alarm merah. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menyatakan akan mendalami. Tapi publik menunggu, bukan hanya sekedar basa-basi. Kasus ini tak boleh disapu karpet. Transparansi, pendampingan korban, dan penindakan tegas harus berjalan seiring. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Balap kelereng ngebut lagi. Polisi jalan di tempat ya. Kapolres, Kapolsek Kota Sampang disentil keras. Kemarin digerebek, hari ini hidup lagi. Judi balap kelereng di Sampang, Madura seperti sinetron kejar tayang. Tutup satu episode, lanjut di episode berikutnya. Publik pun bertanya, ini penegakan hukum atau sekedar formalitas foto? Fakta lapangan tak main-main. 3 arena, Aing Sare, Jalan Aji Gunung, dan Pasyan kembali aktif. Lebih ironis lagi, semua berada di jantung kota, dekat kantor polisi, dekat secara geografis, jauh dalam pengawasan. Jadwalnya pun rapi, sore jalan, malam lanjut, seolah punya kalender resmi. Warga sudah hafal polanya, kucing-kucingan kata mereka. Artinya jelas, razia datang, kelereng menghilang, polisi pergi, taruhan kembali berputar. Penindakan tanpa pengawasan berkelanjutan hanya melahirkan keberanian baru bagi pelaku. Di titik ini, sorotan mengarah tajam ke Kapolres Sampang, AKBP Hartono, dan Kapolsek Kota. Ketegasan dipertanyakan, taring dipertaruhkan.
Jika penyakit masyarakat tumbuh di lokasi yang sama, siapa sebenarnya yang kalah? Publik tak butuh razia sesaat, melainkan pemutusan rantai sampai ke akar. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Proposal turun setelah maghrib. Wartawan atau wirausaha sumbangan ya? Maghrib baru usai, doa belum dingin. Tiba-tiba proposal mendarat di meja desa. Bukan proposal pembangunan desa, melainkan permohonan sumbangan atas nama kantor media. Publik pun mengernyit. Ini liputan atau lobby ya? Pemdes Penyepen Jerengi Sampang kembali dibuat resah oleh sepasang orang yang mengaku wartawan dan datang membawa proposal lengkap, rapi, dan terasa tergesa. Datang berdua, membawa anak, naik mobil, lalu ada kesan, ayo segera ditindaklanjuti. Jurnalistik rasa cicilan ya. Etika jadi jaminan yang terlupa. Bukan pertama kali, September lalu, pola serupa muncul. Cara berbeda dari wartawan pada umumnya. Bukan bertanya, tapi menekan. Bukan menggali data, tapi menggali dana. Jika ini benar, profesi mulia sedang diseret ke pasar malam. Wartawan bekerja dengan pena dan nurani, bukan proposal dan tekanan. Kode etik jurnalistik bukan hiasan dinding. Ia adalah kompas. Ketika kompas itu dibuang, arah pun kabur. Pemdes berharap ada atensi dari pihak berwenang. Publik berharap lebih. Bersihkan praktik abal-abal yang mencoreng profesi. Jaga marwah jurnalistik. Karena kepercayaan bukan barang sumbangan. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Solar subsidi disedot jerigen. SPBU Bluto main gelap di lampu terang ya. Solar subsidi itu ibarat napas bagi rakyat kecil. Tapi di Bluto, Sumeneb, Madura, napas itu diduga disedot pakai jerigen. Ramai, rutin, dan nyaris tanpa malu. Publik bertanya, ini SPBU atau pompa mafia? Sorotan mengarah ke SPBU 54.694.06 Pekandengan Tengah. Mobil M8810F disebut hampir tiap hari datang. Jerigen berjajar seperti antre sembako. Bukan satu dua, banyak, berulang, terbuka, seolah hukum sedang tutup mata. Yang bikin geleng kepala, manajer SPBU tak mampu menunjukkan rekom resmi. Ditanya soal dasar pengisian, jawabannya mengambang. Tahu ada jerigen, tapi tak tahu legalitas. Admin pelengkap katanya. Jika semua tak tahu, lalu siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan kebocoran kecil, ini keran dibuka lebar. Padahal aturan jelas, sanksi berat, tapi aparat masih sunyi. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual.